Dari tank yang menerobos garis depan di Cambrai pada tahun 1917, melalui internet yang lahir dari perlombaan teknologi perang dingin, hingga medan perang masa kini tempat pesawat nirawak dan kecerdasan buatan menggambar peta peperangan baru. Sejarah manusia adalah sejarah inovasi militer. Bayangkan Silicon Valley pada tahun 1950-an bukan sebagai tempat lahirnya media sosial, tetapi sebagai tempat pembuatan perangkat lunak pesawat mata-mata dan chip rudal jelajah. Bayangkan Ukraina, tempat produksi massal 4 juta pesawat nirawak setiap tahunnya, menciptakan realitas baru di mana pertempuran individu dapat diputuskan dengan satu klik. Di balik kedok konflik, pertikaian tengah berlangsung antara raksasa industri pertahanan dan pemain baru. Palantir, yang nilainya meningkat 300% pada tahun 2024, melampaui kapitalisasi gabungan sektor pertahanan Amerika lainnya. Dengan nilai 28 miliar dolar, Anduril mengalahkan tawaran dari Lockheed atau Boeing dalam tender Pentagon. Sementara Helsing Eropa yang bernilai 5 miliar euro menciptakan massa presisi drone tempur. Apakah perusahaan rintisan luar ini yang membentuk masa depan perang? Kita berada di ambang revolusi. Kecerdasan buatan memasuki medan perang. Kendaraan tanpa awak menggantikan tentara, dan teknologi yang didefinisikan sebagai fungsi ganda mengaburkan batas antara perdamaian dan perang. Semua ini terjadi di dunia di mana keseimbangan kekuatan geopolitik sekali lagi menjadi multipolar. Selamat datang di 20th Report. Sejak awal sejarah, perang dan teknologi telah membentuk ikatan yang tak terpisahkan. Mereka yang pertama kali memperkenalkan inovasi ke medan perang memperoleh keuntungan yang sering kali menentukan nasib seluruh peradaban. Perlu ditekankan bahwa banyak teknologi yang awalnya dikembangkan untuk angkatan bersenjata akhirnya memiliki dampak yang kuat pada peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat berbicara tentang hubungan yang erat yang seringkali menyerupai saling ketergantungan antara pengembangan teknologi militer dan sipil. Seringkali, hasil dari pertempuran atau perang individu diputuskan melalui penggunaan dan adaptasi teknologi inovatif yang tepat dan cepat, yang mempersulit orientasi lawan di medan perang, yang memaksa penyesuaian pada taktik mereka. Penggunaan teknologi baru secara massal tanpa adanya tindakan penanggulangan yang tepat seringkali memperpendek durasi pertempuran atau konflik yang berarti berkurangnya kerugian personel dan material. Salah satu contoh dari sejarah abad ke-20 adalah serangan Inggris di Cambrai pada bulan November 1917 ketika Inggris menggunakan tank dalam skala besar untuk pertama kalinya dan berhasil menembus garis depan secara terbatas. Akhirnya, tank menjadi salah satu aset terpenting bagi Entente yang pada tahun 1918 berkat pendekatan baru dalam peperangan manuver berhasil memecahkan kebuntuan di garis depan. Tank terbukti menjadi revolusi yang mengakhiri era kavaleri, sebuah formasi yang telah mendominasi medan perang selama ribuan tahun. Ini adalah contoh klasik tentang bagaimana sebuah inovasi tunggal dapat sepenuhnya mengubah aturan permainan. Perang besar memulai banyak tren lain dalam peperangan, seperti penggunaan senjata kimia yang mendorong pencarian panik untuk tindakan perlindungan yang tepat bagi para prajurit. Dari sejarah pasca Perang Dingin, orang dapat mengingat kedua perang Teluk, di mana pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat menegaskan pentingnya keunggulan informasi yang diperoleh melalui sarana pengintaian baru. Sepanjang seluruh sejarah ilmu militer, tantangan konsisten dalam memanfaatkan teknologi baru telah menerjemahkan keberhasilan taktis menjadi pencapaian strategis.
Jika kita menganalisis konteks sejarah secara lebih luas, paruh kedua abad ke-19 selama revolusi industri menyaksikan kemajuan teknologi signifikan yang meningkatkan sistem transportasi dan komunikasi. Proliferasi kereta api dan penemuan telegraf tidak hanya mengubah ekonomi global, tetapi juga cara berperang. Penggunaan uap dalam proses industri juga secara dramatis meningkatkan skala produksi militer yang membantu meningkatkan ukuran pasukan. Mesin uap juga mengakhiri era pelayaran, mengubah wajah peperangan di laut serta perdagangan. Yang penting, konflik seringkali terbukti menjadi katalisator bagi perkembangan teknologi. Seperti selama Perang Saudara Amerika atau Perang Crimea yang juga membawa terobosan dalam bidang kedokteran. Dengan merevolusi metode transportasi pasukan, kereta api memengaruhi laju kemajuan di tingkat operasional yang berkontribusi pada kemenangan bersejarah Prusia Bismarck pada paruh kedua abad ke-19. Bangsa Prusia menyadari potensi sarana transportasi baru tersebut sejak tahun 1840-an ketika mereka menggunakannya untuk pengerahan pasukan massal ke Krakow guna menekan pemberontakan. Selama beberapa dekade berikutnya, hingga motorisasi angkatan bersenjata yang meluas, transportasi kereta api seringkali menentukan proses perencanaan operasional. Contoh terbaiknya adalah rencana Schlieffen, Jerman sebelum Perang Dunia Pertama. Kereta api tetap menjadi elemen penting logistik militer hingga saat ini, seperti yang ditunjukkan oleh perang di Ukraina dan ketergantungan kedua pasukan pada pasokan peralatan dan amunisi yang konstan. Sepanjang abad ke-20 yang penuh gejolak, dua perang dunia yang dikombinasikan dengan periode perang dingin yang menegangkan menciptakan kondisi yang optimal bagi pengembangan teknologi militer. Kebutuhan strategis negara-negara blok barat membantu mendanai inovasi yang mengarah pada penyebaran komputer pribadi dan internet yang berawal dari proyek ARPANET yang dikoordinasikan Pentagon. Contoh lain dari teknologi revolusioner yang meningkatkan pengintaian dan ketepatan senjata adalah GPS yang menjadi dasar keberhasilan militer Amerika pada periode pasca Perang Dingin. Singkatnya, teknologi militer, selain memberikan keuntungan operasional, pada akhirnya dapat mengarah pada adaptasi yang lebih luas dari solusi tertentu di ranah sipil yang seringkali mengarah pada penyempurnaan lebih lanjut dari aspek-aspek tertentu dari teknologi tersebut. Salah satu contoh terbaik adalah sektor komputer pribadi atau semikonduktor yang selama beberapa dekade menentukan supremasi teknologi Amerika. Pada awal berdirinya pada tahun 1950-an, Silicon Valley terutama terlibat dalam produksi perangkat lunak pengintaian untuk pesawat mata-mata atau chip yang digunakan dalam rudal jelajah. Di luar investasi bernilai miliaran dolar dalam teknologi terobosan, orang harus mengingat perbaikan berkelanjutan solusi yang digunakan selama beberapa dekade. Contoh yang bagus di sini adalah industri antariksa dan roket, di mana harapan besar dikaitkan dengan rudal hipersonik yang mewakili tahap berikutnya dalam pengembangan senjata presisi. Ini pertama kali muncul dalam bentuk roket selama Perang Dunia Kedua. Persenjataan ini akhirnya menjadi simbol dan salah satu elemen utama persenjataan konvensional dan strategis selama Perang Dingin. Saat ini, kekuatan militer terbesar yang dipimpin oleh Rusia, Amerika Serikat, dan China sedang mengerjakan berbagai varian rudal hipersonik. Situasinya serupa terkait dengan penanggulangan spektrum luas sarana serangan udara, dari senjata hipersonik hingga pesawat tanpa awak. Di bidang ini, senjata laser atau gelombang mikro memiliki potensi yang sangat tinggi yang mewakili alternatif yang jauh lebih murah dibandingkan dengan tindakan anti pesawat saat ini. Namun, kita tidak boleh berilusi. Dalam konteks tahun-tahun mendatang, otonomi progresif kendaraan akan memainkan peran utama baik di bidang sipil maupun militer. Sistem tak berawak akan merevolusi medan perang, menggantikan tentara dalam misi paling berbahaya, memperkenalkan metode pengintaian baru, atau berfungsi sebagai sarana ofensif yang mandiri dan lebih hemat biaya. Drone, seperti dalam konflik kontemporer, akan digunakan untuk pengintaian dan dukungan tembakan, terutama di tingkat taktis.
berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap sistem tradisional lainnya seperti artileri atau rudal presisi yang mahal. Tren adopsi kendaraan tak berawak secara luas dikonfirmasi oleh proyek kendaraan udara dan darat generasi berikutnya, seperti FCAS dan MGCS Eropa yang didukung oleh unit tak berawak yang akan meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan daya tembak seluruh sistem. Setelah kendaraan tak berawak, yaitu perangkat keras, perangkat lunak otonom, kecerdasan buatan juga akan menyusul. Kecerdasan buatan mengubah aturan permainan. Kecerdasan buatan memungkinkan terciptanya sistem senjata otonom yang bereaksi lebih cepat daripada manusia dan membuat keputusan dengan presisi yang tidak dapat dicapai oleh operator manusia. Pengembangan AI juga akan memfasilitasi otonomi kapal tak berawak dan memungkinkan akuisisi target yang lebih efisien dalam kondisi gangguan atau pengembangan bentuk amunisi yang lebih efektif, misalnya dalam bentuk kawanan drone. Pertanyaan etika muncul secara alami. Haruskah kita membiarkan mesin memutuskan masalah hidup dan mati? Ini adalah dilema yang menghambat beberapa inovasi, tetapi tekanan yang diberikan oleh konflik seperti perang di Ukraina terus-menerus mendorong batas-batas ini. Bersamaan dengan itu, jalannya konflik saat ini seperti perang di Ukraina menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini yang terutama didorong oleh kebutuhan untuk improvisasi. Kecerdasan buatan juga dapat digunakan dalam sistem pemantauan dan analisis data tingkat lanjut yang sangat penting dalam deteksi ancaman, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan real-time yang lebih cepat. Perkembangan AI yang progresif berkontribusi pada munculnya sistem komando dan kontrol modern yang merupakan kunci untuk mengoordinasikan tindakan militer di era operasi multidominan. Area lain yang seharusnya mendapat manfaat dari pengembangan AI adalah simulator militer yang akan membantu mengurangi eksploitasi kendaraan dan peralatan militer. Di antara banyak teknologi lainnya, AI akan menjadi kunci untuk mendapatkan keuntungan teknologi dalam konflik di masa depan, memungkinkan pemanfaatan bidang informasi yang lebih baik dan penggunaan aset tembakan yang lebih efektif. Pentingnya teknologi ini diakui oleh perwakilan industri pertahanan tradisional yang seringkali skeptis terhadap inovasi. CEO Rheinmetall, Armin Peppenger, baru-baru ini mengakui bahwa dalam waktu dekat, AI akan memainkan peran penting terutama dalam proses komando medan perang serta dalam identifikasi unit musuh. Semua ini mengarah pada satu hal. Ukraina telah menjadi laboratorium terbesar untuk inovasi militer dalam beberapa dekade, di mana teknologi yang tampak seperti masa depan yang jauh beberapa tahun lalu sedang diuji secara langsung. Perang Rusia-Ukraina terus berkembang, dan adaptasi terhadap kondisi yang berubah merupakan syarat utama untuk kemenangan di tingkat taktis dan strategis. Kesimpulan terpenting dari perang sejauh ini menyangkut proliferasi sarana dan serangan udara presisi yang dapat dibuang dan murah, serta kapal tak berawak untuk tujuan pengintaian dan pertempuran. Yang paling mengejutkan pengamat konflik adalah produksi massal pesawat tanpa awak. Ukraina memproduksi hingga 4 juta per tahun. Dan bukan konglomerat pertahanan negara di balik keberhasilan ini, tetapi sektor swasta yang telah dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan masa perang. Pengamatan penting lainnya adalah peningkatan signifikan dalam kualitas dan kuantitas aset intelijen, pengawasan, dan pengintaian atau ISR yang telah secara serius menghambat konsentrasi pasukan, khususnya untuk unit lapis baja yang sebagian besar menjelaskan kebuntuan yang terjadi di banyak bagian garis depan. Perang di Ukraina bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga pertarungan tak kasat mata dalam spektrum elektromagnetik. Siapapun yang mengendalikan gelombang radio akan diuntungkan. Oleh karena itu, analis Rusi mencatat bahwa konflik tersebut telah membuktikan betapa besarnya dampak peperangan elektronik terhadap aktivitas operasional dan betapa sulitnya memperoleh keuntungan yang langgeng dalam bidang elektromagnetik. Hal ini khususnya terlihat dalam penggunaan pesawat nirawak yang memerlukan pembaruan terus-menerus.
Yang juga mencolok adalah rendahnya daya tahan kendaraan lapis baja dan peran pertahanan udara yang tak ternilai. Tidak hanya bagian angkatan bersenjata, tetapi juga dari perspektif menjaga ketahanan dan fungsi ekonomi secara keseluruhan yang efisien. Oleh karena itu, menangkal sarana serangan udara yang murah seperti pesawat nirawak atau amunisi yang berkeliaran dengan cara yang mencakup semua elemen infrastruktur penting tetap menjadi tantangan yang signifikan. Di sini, seperti di banyak wilayah konflik lainnya, sektor swasta mungkin terbukti sangat berharga. Sejumlah solusi militer yang digunakan di Ukraina telah ditetapkan secara efektif berkat keterlibatan komponen sipil. Contoh penting adalah produksi massal pesawat nirawak yang di Ukraina diperkirakan mencapai hingga 4 juta unit per tahun. Tidak diragukan lagi bahwa perang Rusia-Ukraina telah mempercepat pengembangan teknologi militer secara signifikan yang memaksa adaptasi angkatan bersenjata dan dengan demikian menyediakan kondisi yang menguntungkan untuk menguji solusi baru. Konflik tersebut juga terbukti menjadi titik balik untuk mendukung teknologi pertahanan melalui peningkatan dramatis dalam pengeluaran pertahanan di antara negara-negara aliansi dan minat dari pasar swasta. Memang perlu diingat bahwa selama 3 dekade terakhir setelah berakhirnya Perang Dingin, sektor pertahanan telah dicirikan oleh konsentrasi dan ketergantungan yang tinggi pada kontrak pemerintah. Simbol era baru menjadi apa yang disebut perjamuan terakhir, di mana orang Amerika memutuskan untuk mengkonsolidasikan sektor pertahanan menjadi hanya 5 entitas yang disebut perusahaan pertahanan utama. Sebagai perbandingan, pada tahun 1950-an, Amerika memiliki lebih dari 50 perusahaan dengan skala yang sebanding. Penurunan belanja pertahanan dan persaingan yang lebih rendah yang diakibatkan oleh jaringan ketergantungan yang padat dan kontrak militer jangka panjang menciptakan hambatan masuk yang tinggi yang menyebabkan sektor pertahanan mengalami stagnasi yang menurut banyak orang berdampak pada laju kemajuan teknologi dan kemampuan adaptif. Statistik tampaknya mengonfirmasi fenomena ini. Lockheed Martin, General Dynamics, RTX, dan Northrop Grumman berada di antara 10 penerima manfaat swasta teratas dari belanja publik Amerika. Secara total, 5 perusahaan militer Amerika terbesar menerima hampir 300 miliar dolar Amerika setiap tahun dari Pentagon saja, baik untuk penelitian dan pengembangan maupun berdasarkan kontrak yang ditandatangani. Secara bersamaan, menurut perkiraan, perusahaan pertahanan utama memperoleh lebih dari 85% dana Pentagon yang ditujukan untuk perusahaan di sektor tersebut. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam beradaptasi dengan realitas baru setelah runtuhnya Uni Soviet dan perubahan yang diakibatkannya dalam kebutuhan operasional negara-negara aliansi Atlantik Utara menuju misi ekspedisi. Contoh utama dari kontrak militer jangka panjang Pentagon yang ditandai dengan pergeseran tenggat waktu dan kenaikan biaya yang kronis adalah program pesawat tempur F-35 generasi ke-5 yang dimulai pada tahun 1990. Seluruh proyek telah tertunda selama 10 tahun secara total dan diperkirakan akan menghabiskan biaya Pentagon hingga 2 triliun dolar Amerika selama masa pakai pesawat tempur tersebut. Perlu dicatat bahwa F-35 menyumbang sekitar 1/4 dari pendapatan Lockheed. Contoh yang sebanding adalah pesanan untuk 100 pesawat pengebom siluman B-21 generasi baru yang diperkirakan akan menghabiskan biaya pembayar pajak Amerika sebanyak 200 miliar dolar Amerika. Namun, alam membenci kekosongan, dan di atas tanah yang subur dari sektor modal Ventura yang kuat, persaingan yang kuat tumbuh melawan 5 perusahaan besar. Simbol gelombang inovasi yang ditujukan untuk meruntuhkan status quo saat ini di sektor pertahanan adalah Palantir Amerika yang mulai beroperasi pada tahun 2004 di tengah gelombang perang melawan teror. Menariknya, CIA selama bertahun-tahun menjadi klien utama dan investor di Palantir melalui dana teknologinya In-Q-Tel. Apa sebenarnya yang dilakukan Palantir?
Sederhananya, ia melihat pola-pola di mana pikiran manusia hanya merasakan kekacauan. Aplikasi utama dari perangkat lunak terobosan perusahaan Amerika tersebut menyangkut agregasi data yang lebih efisien dalam organisasi dalam satu platform terintegrasi. Program-program Palantir terutama didasarkan pada ontologi data, sehingga memodelkan dan menciptakan sistem pengetahuan, manajemen informasi, dan merancang sistem interaktif dalam organisasi. Selain itu, perusahaan tersebut mengembangkan teknologi kembaran digital yang memiliki aplikasi di sebagian besar sektor ekonomi, khususnya di industri. Teknologi Palantir menemukan aplikasi luas di luar sistem militer, sebagaimana dibuktikan oleh kolaborasi dalam mengoptimalkan NHS Inggris selama pandemi COVID. Lebih jauh lagi, perusahaan menyediakan layanan di sektor otomotif, keuangan, dan energi. Misalnya, BP menggunakan perangkat lunak tersebut untuk mengelola aset sumber daya dan ekstraksi minyak dari endapan lepas pantai. Saat ini, sektor komersial menyumbang hampir setengah dari pendapatan perusahaan. Sifat teknologi yang dapat digunakan untuk dua keperluan telah mendorong perusahaan untuk mengembangkan dua sistem operasi terpisah untuk sektor publik dan swasta. Selama bertahun-tahun, Palantir telah bekerja sama erat dengan Badan Intelijen Amerika seperti CIA, NSA, dan FBI, serta pasukan khusus. Yang terpenting, Palantir tidak menjual produknya ke Tiongkok atau klien dari negara-negara yang dianggap sebagai pesaing geopolitik Amerika Serikat. Setelah bertahun-tahun beroperasi jauh dari sorotan, pada tahun 2024, sebagian besar karena kemenangan Donald Trump, valuasi perusahaan melonjak lebih dari 300% melampaui kapitalisasi gabungan dari seluruh sektor pertahanan di Amerika Serikat. Keunikan situasi ini dikonfirmasi oleh fakta bahwa selama 46 tahun sebelumnya, tidak ada perusahaan pertahanan yang bergabung dengan indeks S&P 500. Selain itu, perlu dicatat bahwa pendiri Alex Karp lebih sering daripada perusahaan teknologi lainnya menekankan pentingnya budaya organisasi dan misi Palantir berdasarkan patriotisme dan mendukung angkatan bersenjata, baik di masa damai maupun perang. Kisah sukses Amerika lainnya adalah perkembangan pesat Anduril yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem perangkat lunak dan kapal nirawak untuk militer. Pada tahun 2025, perusahaan berencana untuk mengumpulkan 2,5 miliar dolar Amerika dengan valuasi sebesar 28 miliar dolar Amerika. Baru-baru ini, perusahaan rintisan tersebut memperluas bisnisnya untuk mencakup produksi sistem propulsi roket. Selain itu, perusahaan juga mengerjakan proyek kapal otonom untuk Australia dan mempertimbangkan untuk membangun pabrik pesawat nirawak di Inggris Raya. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak militer besar tidak lagi menjadi domain eksklusif perusahaan-perusahaan terbesar di sektor ini. Pentagon mengakui pentingnya sektor swasta dan sekaligus berupaya beradaptasi dengan medan perang baru melalui pengembangan kemampuan asimetris dan digitalisasi massal sistem militer. Perubahan pendekatan ini ditunjukkan oleh antara lain rencana pengadaan marinir dan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berfokus pada penyebaran kekuatan yang lebih besar dan penghentian unit-unit yang berat dan mahal seperti tank atau kapal penjelajah. Tren ini terlihat dalam beberapa program militer Pentagon seperti Replicator yang menyangkut kawanan pesawat nirawak. Hingga saat ini, lebih dari 500 perusahaan telah berpartisipasi dalam program tersebut dan 30 telah menerima kontrak. Yang terpenting, hingga 75% dari perusahaan yang terlibat yang memasok komponen beroperasi di sektor sipil. Sementara itu, di wilayah darat, Angkatan Darat Amerika Serikat memilih solusi anti pesawat nirawak yang inovatif dalam bentuk senjata gelombang mikro yang dibuat oleh Epirus. Variabilitas dalam kebutuhan militer dan skala tantangan yang dihadapi sektor pertahanan selama beberapa dekade telah mendorong kolaborasi dan fusi teknologi dari tahap pengembangan sistem baru hingga produksi massal dan proses implementasi untuk angkatan bersenjata.
Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang kolaborasi juga antara pemain yang lebih kecil merupakan turunan dari digitalisasi medan perang yang berkembang dan percepatan dramatis dalam laju inovasi seperti yang ditunjukkan oleh perang Rusia-Ukraina. Di Amerika Serikat, yang telah lama didominasi oleh oligopoli perusahaan pertahanan terbesar, tren baru juga dapat diamati dalam dimensi kemitraan industri. Salah satu contoh yang lebih penting adalah kolaborasi antara Anduril dan General Dynamics yang bersama-sama memenangkan kontrak untuk pengembangan dan produksi kapal nirawak baru sebagai bagian dari program kendaraan nirawak untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, khususnya Collaborative Combat Aircraft, mengalahkan tawaran dari Lockheed Martin atau Boeing. Drone tersebut akan digunakan bersama dengan pesawat tempur NGAD generasi baru. Selain kontrak yang disebutkan, Anduril juga telah menandatangani perjanjian dengan OpenAI untuk meningkatkan teknologi anti-drone. Sementara itu, Palantir memutuskan untuk berkolaborasi dengan perusahaan rintisan lain, Shield AI, terkait sistem komando dan kendali bersama, C2, serta pengembangan otonomi kapal tanpa awak. Solusi baru akan memanfaatkan sistem operasi terobosan yang dikembangkan oleh Palantir bersama dengan teknologi kecerdasan buatan dari Shield AI. Palantir juga telah memutuskan untuk mengintegrasikan teknologinya ke dalam produk-produk Anduril. Oleh karena itu, perusahaan teknologi pertahanan Amerika yang dipimpin oleh Palantir, SpaceX, dan Anduril berencana untuk membentuk konsorsium yang bertujuan untuk memfasilitasi penerimaan kontrak militer dengan tujuan untuk membatasi posisi 5 perusahaan pertahanan dominan yang telah bertanggung jawab atas sebagian besar pesanan Pentagon sejak tahun 1990-an. Pada bulan Juni 2024, Palantir bersama dengan 11 perusahaan dan investor lainnya mengirim surat terbuka kepada Pentagon yang menyerukan dukungan bagi perusahaan swasta yang mencari kontrak militer. Dilihat dari perspektif yang lebih luas, Palantir menganggap dirinya sebagai pendukung utama reformasi sistem pengadaan militer dan struktur seluruh sektor pertahanan. Mengacu pada reformasi Martin Luther, Palantir menerbitkan tesisnya sendiri untuk reformasi pertahanan di Amerika Serikat yang berfungsi sebagai semacam manifesto organisasi. Dokumen tersebut menekankan dampak negatif dari konsolidasi sektor yang bergantung pada kontrak sumber tunggal. Dokumen tersebut juga membandingkan situasi saat ini dengan periode Perang Dingin, ketika bagian terbesar dari anggaran pertahanan diberikan kepada perusahaan yang beroperasi di pasar sipil dan militer. Menariknya, di Tiongkok, tempat yang disebut model sirkulasi ganda dan fusi sipil militer populer, perusahaan pertahanan memperoleh hingga 40% pendapatan dari sektor sipil. Pengabaian teknologi komersial pendukung menyebabkan stagnasi di sektor tersebut dan, menurut banyak pihak, pemborosan dana publik. Penyebab utamanya dikatakan adalah kontrak biaya plus yang tidak memberlakukan tenggat waktu tertentu sehingga tidak menciptakan insentif untuk meningkatkan efisiensi atau menyelesaikan proyek lebih cepat. Visi Palantir dianut oleh L3Harris Technologies, salah satu produsen senjata besar di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjalin kemitraan strategis yang menyerukan reformasi prosedur pengadaan Pentagon. Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan untuk memfasilitasi proses pelaporan dan mengatur pesanan bersama dengan perusahaan lain. Postulat-postulat ini setidaknya secara teori dianut oleh pemerintahan baru. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam salah satu pernyataan pertamanya berbicara langsung kepada Silicon Valley memohon dukungan untuk teknologi pertahanan. Dalam pandangannya, keunggulan teknologi akan menjadi sumber utama daya saing bagi produsen Amerika. Selain perusahaan tradisional seperti RTX, Boeing, atau Lockheed Martin, atau perusahaan rintisan, kontrak Pentagon semakin banyak diberikan kepada raksasa teknologi seperti Amazon, Google, Microsoft, atau Oracle. Misalnya, yang terakhir adalah untuk menangani pasokan kacamata AR dan membangun infrastruktur cloud untuk Pentagon.
Ini menunjukkan bahwa anggaran pertahanan yang terus meningkat menarik perhatian perusahaan yang terutama berfokus pada teknologi sipil. Kendala serius terhadap reformasi mungkin adalah Kongres yang persetujuannya diperlukan saat mengubah rencana anggaran. Selama bertahun-tahun, perwakilannya telah menganjurkan untuk mempertahankan status quo karena keinginan untuk melindungi produksi industri di masing-masing negara bagian yang bergantung pada kontrak militer jangka panjang. Situasinya juga menarik di sisi lain Atlantik. Namun, di Eropa, pasar berisiko tinggi secara tradisional menjadi masalah. Oleh karena itu, satu-satunya unicorn Eropa, perusahaan yang bernilai setidaknya $1 miliar Amerika di sektor teknologi pertahanan adalah Helsing, Jerman, yang tahun lalu mengumpulkan 450 juta euro untuk pengembangan lebih lanjut, mencapai valuasi 5 miliar euro. Perlu dicatat, kemitraan strategis perusahaan Jerman yang dibangun dengan permata Eropa lainnya, Mistral Prancis yang beroperasi di area AI. Helsing juga aktif di Ukraina, tempat ia memproduksi drone tempur HX-2 dengan jangkauan 100 km dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. HX-2 dimaksudkan untuk memberikan alternatif yang lebih murah untuk rudal presisi dan artileri roket. Berkat penggunaan teknologi di Ukraina, perusahaan rintisan Jerman tersebut telah signifikan mempercepat proses pembaruan perangkat lunak yang sangat penting untuk efektivitas penggunaan drone. CEO Thorsten Reil secara terbuka berbicara tentang visi menciptakan massa presisi drone tempur. Di Ukraina saja, pabrikan Jerman tersebut telah berkomitmen untuk mengirimkan 6.000 kapal nirawak. Sementara itu di bidang maritim, Helsing berambisi untuk mengganti fregat dengan drone permukaan atau USV yang selama berbulan-bulan telah berhasil di Laut Hitam sehingga secara efektif menetralkan keunggulan Rusia dalam bentuk kapal permukaan besar. Contoh perusahaan rintisan menarik lainnya termasuk Kamen AI Prancis yang terlibat dalam pembuatan platform komando C2 atau ARX Robotics Jerman. Sebagian besar perusahaan berfokus pada pembuatan perangkat lunak untuk drone, metode penanggulangannya, serta solusi AI baru dalam sistem komando atau analisis data militer. Bidang robotika juga menarik, yang di luar medan perang itu sendiri memiliki potensi besar untuk mengubah proses produksi. Proyek penting Eropa yang membutuhkan kolaborasi industri tingkat lanjut adalah konsep pesawat tempur generasi berikutnya, Future Combat Air System (FCAS). Terdiri dari 7 pilar teknologi terpisah. Proyek ini telah melibatkan perusahaan pertahanan terbesar di Eropa seperti Airbus, Dassault Aviation, dan Indra Spanyol. Bersamaan dengan itu, karena penggunaan teknologi baru, program FCAS telah diperluas untuk mencakup Helsing Jerman yang akan bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan yang digunakan dalam pesawat tempur. Contoh ini dan peran yang diberikan kepada perusahaan Jerman menunjukkan semakin pentingnya perusahaan teknologi pertahanan dan partisipasi langsung yang dihasilkan dalam proyek-proyek yang dipimpin oleh entitas terbesar di sektor pertahanan. Perlu ditambahkan bahwa bahkan sebelum putaran pembiayaan terakhir pada tahun 2022, Helsing menandatangani kemitraan strategis dengan raksasa pertahanan Jerman, Rheinmetall. Meskipun ada contoh-contoh ini, faktanya Eropa masih tertinggal dalam hal skala pendanaan perusahaan rintisan. Fenomena ini berlaku untuk seluruh pasar swasta, baik modal ventura maupun ekuitas swasta, yang selama bertahun-tahun telah menentukan keuntungan finansial Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah melihat hingga 4 kali lebih banyak putaran pendanaan dan dalam skala yang jauh lebih besar daripada di benua lama. Hingga tahun 2023, dana VC di Eropa dilaporkan hanya memiliki 3 miliar euro yang tersedia untuk investasi di bidang teknologi pertahanan, hingga 10 kali lebih sedikit daripada di Amerika Serikat.
Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa sebagian besar perusahaan rintisan Eropa yang makmur yang membutuhkan dukungan yang jumlahnya mencapai ratusan juta euro menandatangani perjanjian dengan investor Amerika, bukan investor Eropa. Kendati demikian, beberapa tahun terakhir telah membawa percepatan investasi dalam teknologi pertahanan di seluruh dunia. McKinsey & Company dalam analisisnya menyatakan bahwa antara tahun 2018 dan 2023, lebih dari 800 putaran pendanaan baru yang melibatkan perusahaan teknologi pertahanan dilakukan di Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, dari tahun 2011 hingga 2017 ada hampir setengah dari jumlah putaran serupa. Lonjakan terbesar tercatat pada tahun 2022, sebagian besar sebagai respons terhadap pecahnya perang Rusia dengan Ukraina. Sepanjang tahun 2024, investasi dalam perusahaan teknologi pertahanan dan penggunaan ganda berjumlah 31 miliar dolar Amerika, meningkat lebih dari sepertiga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah total, sebanyak 12 miliar diarahkan ke perusahaan rintisan dari sektor AI. Meskipun keuntungan yang jelas dari Amerika antara tahun 2018 dan 2024, dana visi Eropa meningkatkan tingkat pembiayaan untuk perusahaan pertahanan sebanyak 5 kali lipat. Menurut data dari NIF dan Dealroom, investasi di perusahaan teknologi pertahanan Eropa meningkat 24% dari tahun ke tahun pada tahun 2024. Mencapai 5,2 miliar dolar Amerika. Yang penting, ini merupakan tren terbalik dibandingkan dengan seluruh sektor visi di Eropa yang mencatat penurunan akibat tingginya suku bunga. Laju inovasi juga mendorong terciptanya semakin banyak dana baru. Contohnya termasuk RTX Ventures dari Raytheon, In-Q-Tel yang berafiliasi dengan CIA, atau Lockheed Martin Ventures. Dana visi Amerika terbesar seperti Andreessen Horowitz dan Sequoia Capital yang selama beberapa dekade berfokus secara eksklusif pada teknologi tujuan sipil juga berinvestasi pada perusahaan rintisan. Contoh utamanya adalah investasi di Match Industries yang bergerak dalam produksi kendaraan nirawak bertenaga hidrogen dan pengembangan propulsi hipersonik. Meskipun masih dalam tahap pengembangan awal, perusahaan tersebut juga membangun jalur produksi mandiri dan mendapatkan kontrak dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Sementara itu di Eropa, minat terhadap sektor ini diperkuat oleh pendirian Airbus Ventures Prancis, dana baru Estonia Smart Cap, atau dana strategis Inggris. Di Polandia, rencana sedang dibuat untuk mendirikan dana pertahanan Polandia yang akan berfokus pada teknologi pertahanan serta aplikasi penggunaan ganda di sektor ekonomi lainnya. Di Pentagon, pengembangan dan promosi teknologi militer telah ditangani selama hampir 1 dekade oleh unit inovasi pertahanan yang bekerja sama erat dengan sektor swasta. Pada tahun 2023, DIU berada di bawah langsung Menteri Pertahanan yang secara signifikan meningkatkan statusnya, mengurangi ketergantungan pada birokrasi Pentagon. Anggaran lembaga tersebut pada tahun 2024 berjumlah lebih dari 980 juta dolar Amerika dan sejauh ini telah berhasil memediasi penyelesaian lebih dari 400 kontrak militer. Banyak ahli memandangnya sebagai model lembaga negara yang mendukung perusahaan swasta. Dari perspektif hubungan transatlantik, perlu ditegaskan bahwa NATO juga telah mengintensifkan upaya di bidang ini jauh sebelum pecahnya perang skala penuh di Ukraina. Pada tahun 2019, teknologi pertahanan utama telah diidentifikasi dan strategi pengembangan yang tepat telah diterapkan. 2 tahun kemudian, akselerator inovasi Diana didirikan yang tujuan utamanya adalah untuk memperkuat hubungan antara angkatan bersenjata dan universitas serta sektor swasta serta mendukung perusahaan rintisan. Sebagai bagian dari Diana, NATO juga menyediakan infrastruktur untuk menguji teknologi. Pada tahun 2023, dana inovasi NATO diluncurkan. Dana visi multinasional pertama yang berfokus pada teknologi pertahanan. Misi NIF
adalah investigasi strategis dalam perusahaan rintisan dari sektor teknologi mendalam yang membutuhkan dukungan modal yang lebih besar daripada bisnis tradisional. Dana tersebut mengelola total 1 miliar euro yang dikumpulkan dari kontribusi negara-negara anggota dan yang menarik tidak menerima dukungan dari Amerika Serikat dan Prancis. Sejak Juli 2024, implementasi peta jalan untuk kerjasama antara NATO dan Ukraina di bidang inovasi militer juga telah berlangsung. Prakarsa ini didukung oleh sejumlah konglomerat pertahanan dan perusahaan rintisan Eropa. Rencana tersebut mencakup antara lain program pelajaran yang dipelajari dan memungkinkan eksperimen dan pengujian teknologi baru dalam kondisi pertempuran. Dukungan langsung juga diberikan kepada Brave One, yaitu pusat inovasi Kementerian Pertahanan Ukraina yang berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan unit militer. Di luar kegiatan dalam aliansi di Eropa, ekonomi terbesar seperti Prancis atau Jerman terus mendukung perusahaan rintisan mereka sendiri melalui penggunaan dana pembangunan negara yang menawarkan pembiayaan dalam puluhan miliar euro. Negara-negara industri lainnya seperti Inggris atau Jepang telah memutuskan untuk mendirikan badan inovasi militer baru untuk integrasi angkatan bersenjata dengan sektor swasta yang lebih baik. Contoh yang menarik adalah Cyber Innovation Hub yang beroperasi di Bundeswehr Jerman yang memungkinkan pengujian teknologi di unit militer sebelum tahap komersialisasi dan mengamankan kontrak militer. Meskipun ada upaya-upaya kelembagaan ini, belanja R&D pertahanan di bagian Eropa NATO masih sangat rendah, rata-rata 5% dari anggaran pertahanan, sehingga relatif 3 kali lebih rendah daripada di Amerika Serikat, di mana lebih dari 150 miliar dolar Amerika dialokasikan untuk tujuan-tujuan ini pada tahun lalu, yang 55% lebih banyak daripada 5 tahun sebelumnya. Menurut satu laporan, ekosistem inovasi pertahanan di Eropa memerlukan setidaknya 5 tahun untuk mengejar Amerika. Kurangnya investasi jangka panjang juga berdampak pada kemampuan produksi. Contoh yang baik adalah ekonomi terbesar Uni Eropa yang meskipun memiliki basis industri yang maju, mampu memproduksi kurang dari 100 tank setiap tahunnya. Memang, anggaran pertahanan di Eropa telah terus tumbuh sejak 2014, namun masih sepertiga lebih rendah daripada di awal tahun 1990-an. Para ahli menunjukkan bahwa di luar peningkatan ukuran kontrak militer, resepnya dapat secara aktif mendukung kemitraan publik swasta, penerimaan yang lebih besar terhadap merger dan akuisisi di sektor tersebut, penerapan strategi industri bersama, atau pengadaan bersama. Dalam bidang terakhir ini, negara-negara Eropa mulai bekerja sama lebih erat, terutama mereka yang takut pada Federasi Rusia. Finlandia, Denmark, Swedia, dan Norwegia telah memutuskan untuk mengonsolidasikan pembelian amunisi. Negara-negara yang sama ini tanpa Norwegia tetapi dengan partisipasi Polandia, Inggris Raya, dan Belanda sedang mempertimbangkan gagasan untuk mendirikan bank supranasional yang dibuat khusus untuk pembelian senjata bersama dan pemotongan biaya pengadaan. Menurut Politico, para menteri keuangan negara-negara ini secara diam-diam berkumpul pada bulan Februari untuk membahas masalah ini pada sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Polandia. Selain itu, selama bertahun-tahun, bahkan setelah 2014, hambatan signifikan di Eropa adalah masalah etika dan yang terkait dengan ESG, mengacu pada lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Ini sering digunakan oleh investor Eropa sebagai alasan untuk tidak mendukung teknologi pertahanan. Dalam beberapa bulan terakhir, partai politik terkemuka dari Jerman, Prancis, atau Inggris telah mengumumkan reformasi peraturan yang menghambat investasi dalam pertahanan. Data yang dikumpulkan oleh Financial Times menunjukkan bahwa sebanyak 60% dana di Uni Eropa masih memiliki pedoman yang mencakup masalah pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang secara tidak langsung memengaruhi ukuran investasi dalam teknologi pertahanan.
Pecundang terbesar dari sistem selama bertahun-tahun sebagian besar adalah perusahaan kecil dan perusahaan rintisan yang bergantung pada pembiayaan dari pasar swasta. Dengan demikian, ini adalah salah satu hambatan utama dalam perjalanan menuju transformasi angkatan bersenjata Eropa. Dan terakhir, yang tidak kalah penting, masalah inheren Uni Eropa adalah fragmentasi industri yang kuat dan kurangnya keinginan untuk pertukaran teknologi, yang terutama dijelaskan oleh keinginan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif para juara nasional. Fenomena ini paling baik dikonfirmasi oleh angka-angka. Di benua lama, sebanyak 62 jenis kendaraan darat dan 47 jenis kapal angkatan laut masih digunakan. Dalam menghadapi peningkatan permintaan persenjataan dan amunisi, sejumlah perwakilan perusahaan pertahanan Eropa seperti Thales, Rheinmetall, atau Airbus telah menyerukan konsolidasi sektor. Beberapa bulan terakhir telah membawa pengumuman baru tentang kerjasama industri. Contoh yang baik adalah inisiatif yang menyatukan Airbus, Thales, dan Leonardo yang bertujuan untuk memungkinkan persaingan dengan SpaceX Amerika. Usaha patungan juga menjadi populer, di mana contohnya adalah proyek konstruksi drone antara Leonardo dan Baykar Turki, produsen drone Bayraktar. Keberhasilan terbesar Eropa di bidang ini tetap merupakan konglomerat Prancis, Italia, Inggris, MBDA, yang terutama terlibat dalam membangun rudal presisi seperti Storm Shadow atau Scalp. Masalah lain adalah ketergantungan pada impor persenjataan yang jumlahnya sekitar 50% dari total belanja pertahanan Eropa. Sebanyak sepertiga dari uang tersebut dibelanjakan untuk peralatan dan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat, termasuk platform tempur utama seperti pesawat tempur atau sistem pertahanan udara. Cukuplah untuk mengatakan bahwa lebih dari separuh pesawat tempur di armada Eropa berasal dari Amerika. Sejak awal konflik, kemajuan teknologi telah menentukan nasib pertempuran, perang, atau seluruh peradaban. Penggunaan inovasi militer sepanjang sejarah telah memainkan peran penting, memengaruhi siklus kebangkitan dan kejatuhan kekuatan. Mengandalkan keunggulan teknologi daripada jumlah telah secara permanen menjadi ciri pendekatan Barat terhadap peperangan, yang disebut cara perang Barat sejak pertengahan abad ke-20. Saat ini, ketika keseimbangan kekuatan global memasuki era multipolar, inovasi militer telah menjadi mode persaingan yang disukai bagi negara-negara kecil yang mencari cara pertempuran asimetris, menyerang potensi yang selama beberapa dekade telah membentuk fondasi hegemoni Amerika. Dinamika penting lainnya adalah meningkatnya saling ketergantungan antara kemajuan dalam teknologi sipil dan militer yang seringkali saling melengkapi dalam sistem medan perang baru dan seringkali mengaburkan batas antara perdamaian dan perang. Kita berada di persimpangan sejarah, di mana batas antara teknologi sipil dan militer semakin kabur. Konvergensi ini bukan kebetulan, melainkan dampak dari pendekatan baru terhadap inovasi pertahanan, di mana perusahaan rintisan teknologi mengisi celah yang ditinggalkan oleh konglomerat pertahanan tradisional. Palantir, Anduril, Helsing, dan puluhan pemain yang lebih kecil tidak hanya mengubah struktur industri pertahanan, tetapi yang terpenting mengubah medan perang itu sendiri secara radikal. Ukraina telah menjadi laboratorium hidup untuk transformasi ini, di mana efektivitas pesawat nirawak, sistem pengintaian, dan kecerdasan buatan telah diverifikasi dalam kondisi konflik nyata. Yang paling penting, perbedaan antara Eropa dan Amerika dalam pendekatan pendanaan perusahaan rintisan militer dapat menentukan keseimbangan kekuatan di masa mendatang. Sementara Pentagon secara aktif mengintegrasikan teknologi baru, Eropa masih berjuang dengan fragmentasi industri dan regulasi yang menghambat inovasi. Sejarah mengajarkan kita bahwa mereka yang mengenali potensi teknologi baru dan menerapkannya secara efektif tidak hanya memperoleh keuntungan militer, tetapi juga ekonomi.
pertanyaannya adalah, siapa yang akan lebih memahami dan memanfaatkan gelombang baru transformasi digital ini dalam ranah militer? Karena di era ketika algoritma dapat menentukan hasil konflik dan perusahaan rintisan mengalahkan raksasa pertahanan, kemampuan untuk beradaptasi menjadi mata uang paling berharga dalam permainan geopolitik.